Agus Harimurti Yudhoyono adalah matahari dan kekuatan kaum muda. AHY rakyat cerdas dan inovatif. AHY adalah kebanggaan Indonesia. Menuju Indonesia emas, gemelimpah berjinawi. Ketentrem, Kertoraharjo, rakyatnya sejahtera. 2024 AHY presidenku. Agus Harimurti Yudhoyono adalah matahari dan kekuatan kaum muda. AHY rakyat cerdas dan inovatif. AHY adalah kebanggaan Indonesia. Menuju Indonesia emas, gemelimpah berjinawi. Ketentrem, Kertoraharjo, rakyatnya sejahtera. 2024 AHY presidenku. Cucu bangsa-bangsa, menuju Indonesia emas, gemelimpah berjinawi. 2024 AHY presiden. Cucu bangsa-bangsa, menuju Indonesia emas, gemelimpah berjinawi. 2024 AHY presiden. Selamat sore Pak Ketua. Sore. Hari ini Aman. ya, acara konsolidasi dari DPD yang didepankan di Kabupaten Tabanan. Pak sebagai ketua terpilih Pak. Nah, ini kan pembinaan terhadap organisasi khususnya di Kota Tabanan Pak. Dengan suara minimnya pendapatan suara waktu ini Pak, apa rencana langkah-langkah Pak yang harus dilakukan? Ya, kita ketahui bersama bahwa pemilu tahun 2019 kemarin, partai kami, Partai Demokrat di Tabanan memang mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari 4 anggota dewan yang kita miliki tinggal 1 untuk di kabupaten, dan provinsi yang satu-satunya kita punya, saya sendiri juga tidak lolos ya. Tentu bagi kami ini adalah suatu momentum untuk kita bagaimana kita bisa melakukan segala upaya untuk tujuan utamanya itu adalah minimal kembali seperti pemilu tahun 2014. Itu target minimalnya. Itu target minimalnya. Kalau target maksimal barangkali tadi sudah disampaikan oleh ketua DPD kita ya tentu kita berharap 4 dapil yang kita miliki di Tabanan minimal kita bisa mencapai target anggota dewan di Tabanan itu bisa plus lah dari 4 dapil yang ada. Kita punya minimal 5 atau sampai 6 anggota dewan itu yang menjadi acuan kami ke depan dalam pergerakan kami membangun Partai Demokrat di Tabanan. Dan kami juga berharap provinsi kita bisa kembali yang bisa diisi oleh siapa saja nanti, kader-kader yang baru kita harapkan minimal harus kita dapatkan kursi provinsi dari dapil Tabanan 1 orang. Sesuai dengan arahan kepada pembinaan, tadi banyak sekali yang diberikan oleh Ketua DPD dan elit politik daripada
DPD Provinsi Bali, ada ya? Nah ini Pak, kaum milenial sejauh mana sih Pak kaum milenial? Karena digonggongkan kaum milenial begitu kuat Pak. Ya, kalau di Tabanan ini apa yang harus Pak lakukan saat ini dan yang dilakukan rencana dilakukan ke depan Pak? Baik, jadi kalau di Tabanan ya ada saran yang sangat baik tadi bagaimana kita bisa merangkul kaum milenial. Tapi kami untuk bisa bangkit kembali di Tabanan, di samping memang harus merangkul kaum milenial, kami memang harus merangkul tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh akademisi, kemudian tokoh-tokoh partai politik yang sudah ada juga di Tabanan, kemudian tokoh-tokoh praktisi, semuanya harus kami rangkul. Ya, memang yang paling strategis itu adalah tokoh milenial, tapi tidak cukup karena melihat kondisi kita yang masih kecil di Tabanan untuk kita bisa pulih kembali, besar kembali, dari semua unsur, semua tokoh harus kami rangkul di Tabanan. Nah, itu sudah kami lakukan dari tokoh-tokoh akademisi, terutama tokoh-tokoh akademisi. Kami akan undang semuanya, nanti akan kita adakan diskusi. Ya, jadi saluran kita untuk melakukan suatu perbaikan di daerah kita tentu tidak hanya dari satu partai tertentu. Memang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dari semua partai-partai yang ada. Karena semua partai sama kan fungsinya sama. Adalah memberikan pendidikan politik, kemudian merangkul tokoh-tokoh nanti yang dipersiapkan nanti untuk menjadi calon-calon pemimpin. Jadi fungsi partai itu sama semuanya. Kami berharap nanti dari tokoh-tokoh akademisi nanti akan bisa membuka diri, akan bisa membantu dari seluruh partai yang ada di Tabanan. Dan statistik di Kabupaten Tabanan ini kalau pemilih ini banyak kan perempuan. Nah ini kadang-kadang kita terlupakan perempuan karena pemilih terbesar di data statistik adalah perempuan. Nah gimana mengantisipasi 30% di kepengurusan daripada DPC dan DPRC maupun di ranting sendiri? Nah itu termasuk tantangan yang berat bagi kami ya, karena terpaksa pemerintah ini harus melakukan intervensi. Ada syarat khusus ya, kalau laki-laki kan tidak ada disyaratkan harus berapa persen, sama sekali tidak syarat. Sedangkan perempuan ini ada syarat minimal 30%. Ini artinya pemerintah mengintervensi di dunia politik ini supaya keterlibatan perempuan itu terwakili minimal 30%. Nah itu artinya apa? Artinya kenapa pemerintah intervensi? Karena memang minat ibu-ibu atau perempuan ini di dunia politik ini kan memang agak sulit ya. Jadi memang itu adalah satu tantangan bagi kami. Kami akan berusaha mengikuti struktur kepengurusan ada DPD. DPD itu kan 30% plus ya. Kami akan mengikuti itu. Bagaimana kami akan berusaha melakukan pendekatan kepada ibu-ibu bahwa sesungguhnya di politik itu potensi ibu-ibu dan laki-laki itu sama gitu. Itu yang akan kami lakukan. Terakhir, ini secara vertikal dan horizontal Pak. Sesuai dengan arahan para DPD maupun ketum maupun DPP Pak. Gimana secara vertikal dan horizontal Pak dari DPC ke nanti Pak untuk konsolidasi? Ya nanti strategi kami yang pertama itu yang akan kami cari tokoh-tokoh yang memang serius untuk mau siap menjadi calon anggota dewan. Itu yang akan kami persiapkan dulu orang-orang. Nah ini sesuai dengan dapil yang ada ya untuk Batu-Riti Penebel kami siapkan minimal 9, Kediri Margo 11, ya, kemudian Tabanan Kelamitan 10 dan Selamanda Geraya Pupuan 10 juga. Nah ini kadar utama ini yang akan kami usahakan rekrut dulu. Nah kemudian beliau itu kita tugaskan untuk mencari orang-orang yang akan didudukkan di ranting maupun di anak ranting. Tentu mereka sudah punya timnya sendiri nanti untuk persiapan mereka maju ke calon DPR. Nah itu nanti strategi kami ke depan. Yang selama ini biasanya kita kan belum berpikir ke situ, hanya rekrut orang-orang jadi pengurus, kemudian menjelang pemilu baru kita mendadak mencari calon. Ini kadang-kadang orang yang kita rekrut jadi pengurus ini belum tentu siap jadi calon gitu loh. Makanya sekarang yang justru yang kita cari awal itu adalah persiapkan calon dulu. Nanti dia yang akan kita tugaskan nanti untuk mempersiapkan kepengurusan di tingkat kecamatan, desa dan ranting.